قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang mensia-siakan perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadi ayat-ayatku dan rasulku-rasulku sebagai bahan olok-olok. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz atau narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Imam Muslih Ramlan LC. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita nih pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bihayir. Keluarga juga sehat ya Ustadz ya? Amin, Allahumma amin, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Nah Ustadz, seperti biasanya kita tidak berdua saja. Karena pada kesempatan kali ini pemirsa kita kehadiran umi-umi Majelis Ta'lim dari Al-Musyawarah Kelapa Gading. Bagi kita sapa terlebih dahulu sebelum kita mengaji bersama Ustadz atau kita membahas suatu tema pada hari ini. Assalamualaikum Umi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga pemirsa di rumah juga selalu sehat. Nah insya Allah pemirsa di rumah dan Umi di sini di studio ini selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengkaji mengenai tema kita, yaitu sebab rusaknya amal ibadah. Nah pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, ada banyak etika setiap hari kita melakukan ibadah dan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik atau berlomba-lomba mempengaruhi kebaikan. Tetapi setelah kita melakukan hal-hal tersebut, apakah kita pernah berpikir apa saja hal yang dapat merusak kebaikan yang sudah kita lakukan? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya kepada narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, apa benar bahwa ibadah yang dilakukan seseorang itu bisa merusak? Nah, itu. Langsung saja Ustadz ya. Baik. Dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau kariha al musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah amal ibadah atau kebaikan seorang yang telah dia lakukan di dunia ini bisa rusak dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah pertanyaannya ya. Iya, betul. Jawabnya adalah ya, bisa. Oleh karenanya seorang muslim, seorang mukmin atau siapapun orang, baik itu orang yang muslim atau yang non-muslim, senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan yang menurut mereka masing-masing diyakini itu adalah kebaikan. Tetapi yang menilai kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya otoritas untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ibadah, mana bukan ibadah, mana yang diterima, mana yang enggak diterima. Sekali lagi, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran Al-Karim, selain tadi surat yang dibaca, yaitu surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Di sana menerangkan bahwa orang itu menyangka dalam kehidupannya bahwa dia telah berbuat satu perbuatan-perbuatan baik dan orang telah melakukan ibadah-ibadah, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata itu tidak bernilai. Itu adalah orang yang merupakan serugi-ruginya orang. Lebih jauh dalam Al-Quran Al-Karim juga, misalnya dalam surat Nur, ayat ke-39 juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan satu garis. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ini ayat sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yang enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka a'maluhum, amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sangka baik itu kasarabin biqi'atin. Disangkanya itu kebaikan, tetapi semua itu adalah laksana sarab, kayak fata morgana. Disangka air, tapi ternyata bukan air. Maka Allah gambarkan kasarabin biqi'atin, itu amal-amal yang disangka sebagai amal kebaikan itu bagaikan fata morgana yang berada di tanah yang datar. Kemudian tatkala itu dideketin, ya, tatkala dia diparanin, maka yahsabuhu dhama'anu ma'an, tiap-tiap orang yang kehausan dia menyangka bahwa itu fata morgana adalah air. Tetapi hatta idza ja'ahu, tatkala didatanginya, lam yajidhu syai'an, ternyata enggak ada sesuatu apapun yang dia dapati di situ. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya. Tampaknya seru sekali ya mengenai tema kita pada hari ini, mengenai sebab rusaknya amal ibadah nih. Pemirsa juga penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana. Ada bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti Al-Musyawarah Kelapa Gading ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911, dan kami juga membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama kami. Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Kita bertemakan sebab rusaknya amal ibadah. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, kami membuka untuk Anda yang ingin curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Imam Musli. Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Nah, kami menunggu Anda pemirsa untuk bertanya langsung. Nah, sembari kita menunggu pemirsa di rumah yang ingin bertanya, mungkin di sini Umi ada pertanyaan seputar tema? Ya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, amalan apakah yang dihisap Allah yang pertama kali? Iya, seperti itu ya. Umi, terima kasih Umi. Bisa langsung dijawab Ustadz. Terima kasih. Amalan apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali? Jawabannya adalah sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au fi ma ma'nahu. Dalam sebuah hadis disampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah, atau kama qala alaihi wasallam. Yang pertama kali akan dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah as-salat, yaitu salat. Maka fa'in saluhat, kalau salatnya baik, maka begitu pula amal-amal yang lain ibadahnya akan digolongkan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau jelek salatnya, yang lain pun juga jelek. Karena salat seperti wajah bagi seseorang. Maka penilaian yang pertama kali bagi seorang itu bukan pada dengkulnya, bukan pada sikunya, bukan juga pada telapak kakinya, tapi pada, dan itulah salat. Itu ya, pertama kali itu sholat ya Ustadz ya. Seperti itu Umi sudah terjawab oleh Ustadz. Nah, sembari menunggu pemirsa di rumah yang bertanya nih, mengenai tema kita nih Ustadz ya, sebab rusaknya amal ibadah, hal-hal apa saja sih yang dapat merusak nilai ibadah itu Ustadz? Yang dapat merusak nilai ibadah. Ada banyak yang dapat merusak nilai ibadah itu. Namun dalam pertemuan kali ini setidaknya ada 5 hal yang bisa kita ungkap. Yang pertama adalah ibadah atau amal itu bisa rusak karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa rusak? Bagaimana orang itu akan beramal, amal baiknya, kelakuan baiknya akan dianggap sebagai ibadah kalau kepada Allah Subhanahu wa taala aja nggak percaya. Ibaratnya bagaimana orang itu akan dapat gaji kalau masuk ke suatu tempat kerja aja dia belum daftar. Maka itulah syahadat. Itulah iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu, kufur. Yang kedua, riya dan syirik. Orang yang syirik, orang yang riya, maka ibadahnya lenyap, kebaikannya terhapus. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang syirik melakukan sesuatu untuk selain Allah. Orang yang riya melakukan kebaikan untuk supaya dipuji orang. Yang ketiga adalah apa? Yaitu ityanu al-arrafin, orang yang mendatangi peramal. Kenapa? Karena peramal itu kalaupun toh di antara jawabannya ada yang benar, sebenarnya tetap ngaco. Kenapa? Yang tahu al-ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak ada yang tahu. Dan yang terakhir adalah apa itu? Az-zulmu wal i'tida' 'alal akharin. Berbuat zalim atau menyakiti orang lain. Jadi nanti ada orang muflis, orang yang bangkrut, orang yang habis amal ibadahnya. Siapa mereka? Orang yang rajin puasa, orang yang rajin salat, rajin beramal-amal yang lain. Tapi di hari kiamat amalnya habis. Kenapa? Karena dikasih uruk kepada orang yang dia sakiti. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya kepada Ustadz ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Salam, Dengan siapa di mana Ibu? dengan Ibu Dian di Ciledug. Ya, silakan Ibu Dian pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Pak, sholat taubat itu bisa dilakukan kapan aja atau pas tahajud ya Ustadz? Terus yang kedua,
apabila seorang suami kalau punya gaji tapi dipegang suami sendiri. Saya sih kerja, cuma apakah saya dosa kalau saya minta sama suami dengan terang-terangan gaji di mana, dapat berapa? Selama ini soalnya saya takut dosa, jadi saya diemin. Cuma jadinya dia nggak nafkahin, jadi keluarga saya semua kebutuhan saya yang nafkahin. Suami uangnya dia ya buat dia aja gitu. Gimana ya Ustadz menurut pandangan Islam gitu? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ya. pertanyaan pertama mengenai sholat Salat taubat. taubat. Kapan salat taubat bisa dilaksanakan? Jawabnya adalah salat taubat itu bisa dilaksanakan kapanpun kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat sunat. Yang 5 itu 5 waktu ya. Ada 5 waktu yang kita diharamkan untuk melakukan salat sunnah. Terus kemudian tentu kalau sebaik-baiknya tentu adalah pada thuluth lail akhir, pada 10 sepertiga yang akhir dari malam hari. Itu yang utama. Yang kedua kaitannya dengan yaitu seorang suami yang tidak memberikan nafkahnya atau hasil kerjanya dipegang sendiri itu bagaimana? Yang pertama yang pasti adalah bahwa nafkah itu merupakan kewajiban bagi seorang suami yang pokoknya apa? Makan, tempat tinggal, sandang, pangan dan kesehatan. Itu yang paling pokok ya. Terus kemudian adapun yang lain-lainnya ya itu sifatnya tatawu'an. Tatawu, jadi wajibnya itu. Nah, bagaimana kalau seandainya mungkin berlebih sisanya dari apa yang disampaikan oleh kepada istrinya? Apa boleh dipegang oleh suaminya sendiri? Semuanya itu sisanya? Itu boleh saja. Tetapi apa yang menjadi satu kebutuhan istri dan keluarganya tidak boleh sampai kekurangan. Jadi sebaiknya istri pun harus tahu gaji suaminya? Kalau harus tahu, tidak harus. Ya. Tidak harus, tapi kebutuhannya harus dicukupi. Baik, seperti itu ya Bu Dian, tadi di Ciledug sudah terjawab oleh Ustadz. Terima kasih Bu Dian sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303. Kami mengundang Anda dan menunggu Anda pemirsa. Nah Ustadz, sembari kita menunggu pemirsa di rumah yang ingin bertanya ini, kembali lagi kepada tema mengenai sebab rusaknya amal ibadah nih pemirsa. Bukankah kebaikan juga dapat dilakukan selain orang muslim? Non-muslim pun bisa melakukan kebaikan. Tapi apakah mereka pun mendapatkan pahala juga nih Ustadz? Baik. Merasa berbuat baik tentu dimiliki oleh siapapun. Betul. Dan orang berupaya untuk berbuat baik itu juga dilakukan oleh siapapun. Tapi masalahnya yang menilai ini baik dan tidak baik standarnya adalah standar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim telah memberikan satu tuntunan apa itu? Misalnya wa idza qila lahum, surat Al-Baqarah ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka jangan sampai kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, orang-orang yang dikasih tahu begitu itu maka mengatakan qalu innama nahnu muslihun, kami enggak berbuat kerusakan, justru kami berbuat baik. Terus kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah sampaikan mereka sesungguhnya berbuat fasad, berbuat kerusakan, tapi mereka nggak terasa. Kenapa? Karena mereka tidak ngikutin aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Nah, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Lutfiah di Tangerang. Ya, silakan Ibu Lutfiah. Pertanyaannya langsung saja. Iya, Pak Ustadz mau tanya. Iya, Bu Jika Lutfiah. kita makmum masbuk ya, kita kan masuk di rakaat kedua. Otomatis kan kita ikut tahiyat awal bersama imam dan tahiyat akhir bersama imam. Setelah Iya. itu kan salam, kita berdiri lagi rakaat keempat. Itu kita tahiyatnya baca lagi penuh atau langsung salam? Iya. Itu saja Ibu pertanyaannya. Sama itu, Bu. Iya, satu lagi. Kalau kita punya deposito itu harus dizakatkan setelah mencapai 1 tahun atau gimana, Pak? Iya.
Nanti akan dijawab ya Ibu ya. Terima Iya, kasih Ibu. baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita wabarakatuh. harus break terlebih dahulu nih Ustadz. Nanti kita akan Insyaallah. jawab Baik, pertanyaan terima dari kasih. Ibu Lutfia tadi di Tangerang. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kami juga tetap membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya ke nomor 021 630 7303 atau Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Ustadz akan menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Lutfi di Tangerang yang sudah bertanya melalui layanan telepon interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi ke nomor 021630303 atau melalui SMS interaktif kami di 085781752616. Nah Ustadz kembali lagi nih ke pertanyaan tadi Ibu Lutfi. Jadi pertanyaan itu ada dua Ustadz Masbuk, mengenai ya? masbuk dan deposito. Baik. Langsung saja Ustadz. Yang pertama yaitu salat yang masbuk. Itu bagaimana untuk tahiyatnya tatkala dia sebetulnya si makmum yang masbuk ini bukan sedang tahiyat terakhir. Tetapi bagi imamnya itu sudah tahiyat yang terakhir. Pertanyaannya adalah tahiyatnya itu dibaca sempurna sampai innaka hamidum majid bagaimana? Maka kalau mengikuti tuntunan tentang masalah bacaan tahiyat dan salawat itu, salawat Ibrahimiyah khususnya, ya, maka salawat itu sempurnanya adalah sampai innaka hamidun majid. Hanya saja aqallu wa aqalluha, dan adapun sependek-pendeknya bacaan salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tetapi kalau mau disempurnakan adalah sampai innaka hamidun majid. Satu. Yang kedua, deposito itu memang dia tetap harus diberikan zakatnya atau dikeluarkan manakala sudah sampai pada nisabnya, dan itu ada haulnya nanti. Oh, baik, itu saja ya Ustadz ya pertanyaan dari Umi Lutfia di Tangerang tadi sudah terjawab oleh Ustadz. Nah Ustadz kembali kepada tema sembari menunggu pemirsa yang ingin bertanya nih ya Ustadz ya. Menyumbang yang diketahui orang lain apakah termasuk riya Ustadz? Ya. Jawabnya adalah tidak semua kita berbuat baik termasuk menyumbang yang diketahui oleh orang, tidak semuanya riya. Orang sholat sunat diketahui orang, apa otomatis riya? Enggak. Orang ngasih duit nyumbang ke seseorang kemudian diketahui oleh orang, termasuk riya? Belum tentu. Itu tinggal lihat bagaimana niatnya. Kalau niatnya dia nyumbang, niatnya dia sholat, niatnya puasa dia, yang ludah terus. Kenapa ludah terus? Saya lagi puasa nih, supaya orang puji dia, supaya dia dikatakan orang hebat nih. Kalau untuk itu dia berbuat baik, riya. Riya itu artinya apa? Ingin dilihat semata-mata oleh orang. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah baiknya. Dan riya itu adalah syirkul asghar. Syirik kecil. Ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi kita termasuk riya juga nih pemirsa. Bagi Anda nih mungkin puasa udah diem aja cukup kita yang tahu mungkin ya seperti itu. Iya. Kecuali kalau misalnya ditanya benar-benar kepepet, ayo makan, silahkan gitu ya Ustadz ya. Iya. Artinya bahwa di situ nggak ada niatan bahwa ibadahnya atau amal baiknya yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk orang, untuk supaya dipuji, supaya dilihat, bukan untuk itu. Tapi kalau orang tahu aja nggak masalah, asalkan bukan dari dalam hatinya untuk itu. Baik, Ustadz. Ada lagi nih Ustadz pertanyaan, apa Ustadz bukankah kebaikan dapat dilakukan oleh semua orang, kecuali bukan muslim itu? Itu termasuk Ustadz? Iya, jadi
kita kembalikan tadi, bahwa yang punya hak untuk menilai mana ibadah yang benar, mana kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau semua orang bisa mengklaim bahwa ini adalah kebaikan, contoh misalnya pelaku LGBT itu mengatakan bahwa ini kebaikan. Iya. Mereka merasa melakukan kebaikan, tapi bukan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul sekali ya, LGBT itu dilarang kerasnya. Sudah ada pemirsa di rumah yang bertanya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Gunung Putri. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Iya, Bu. Baru 2 bulan saya ditinggalin sama anak yang harapan saya anak pertama. Bagaimana caranya untuk bisa ikhlas dan sabar gitu ya Pak Ustadz. Karena dia nggak adanya ya ke bawah ombak kayak gitu ya. Mungkin itu apa dibilang husnul khotimah apa enggak gitu ya Pak Ustadz. Ditinggal meninggal gitu ya? Iya. Iya meninggal, iya Pak Ustadz. Jadi saya minta ininya ya biar ikhlas dan sabar, gimana caranya gitu sebagai orang tua gitu ya. Iya. Karena sakit atau apa Ibu? Iya karena kebawa ombak gitu ya. Ombak, ada hadisnya Waktu Ustadz, kemarin pas habis yang Natalan itu ya, yang di Pelabuhan Ratu, dia pesantren ya. Yeah. Di pesantren Ibu ya? Iya pesantren di Gunung Putri. Oke. Karena semuanya kan yang ke bawah arus kan 10 orang. Oke. Sudah tertangkap Ibu, pertanyaan itu saja? Yang 9 orang tuh ini selamat. Yang nggak satunya selamat itu termasuk anak anak saya Ibu. yang nggak selamat. Termasuknya. Gitu. Jadi anak sebenarnya Ibu. saya nggak percaya gitu. Gimana caranya gitu biar saya ikhlas Baik, Ibu. dan kuat lah gitu istilahnya Iya, ya Pak Ibu. Ustadz ya. Ya itu saja Ibu pertanyaannya. Iya terima kasih Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga diberikan kesabaran untuk Ibu pastinya ya, Amin, hamba Allah amin. tadi. Iya. Ya, seperti apa Ustaz solusinya? Seorang muslim itu harus percaya kepada takdir, ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya beriman kepada takdir itu adalah merupakan rukun iman. Seorang mukmin yang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak, Allah yang memberi, Allah juga yang akan mengambil, Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Nah, seorang muslim itu, seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang percaya pada itu semua, harus terima, ridha kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang akan mendapatkan suatu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita terus meronta-ronta, kita tidak ikhlas, kemudian nggak mau merelakan, itu sama dengan dia tidak rela kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang, kita sendiri nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya itu solusinya, jadi kita benar-benar harus ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah tentunya Ustadz ya. Iya. Dan berdoa pasti kepada anak. Begitu juga yang lain, para muslim-muslimat yang sudah meninggal. Nah Umi, nanti akan kita kembali lagi di acara Curahan Kolbu. Jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, kami membuka. Anda bagi Anda yang ingin bertanya ke nomor 085781752616. Karena nanti saya akan membacakan SMS pertanyaan Anda yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir, di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa, dan saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Dan Umi diberikan kesempatan ini untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Nah, siapa duluan Umi yang ingin bertanya? Ya, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa saja yang pahalanya diterima oleh Allah? Yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak putus-putus maksudnya begitu? Iya. Baik. Baginda Rasul Muhammad SAW telah memberikan tuntunan ada 3 amalan yang kalaupun yang melakukan amal itu sudah meninggal, maka itu kebaikan terus tetap akan ngalir. Dia akan terus tetap terima. Apa itu? Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kebaikan sedekah itu terus nggak habis. Tatkala orang menginfakkan wakaf masjid, wakaf untuk pesantren, orang membangun jalan, membangun jembatan, itu adalah sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Orang ngajarin ilmu agama, orang ngajarin bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau keterampilan ilmu itu dipakai terus, maka dia walaupun meninggal masih dapat kiriman pahalanya. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Kalau dia punya keturunan yang baik, yang kalaupun sudah meninggal nanti dia tetap bisa mendoakan dia. Itu adalah 3 amalan yang terus nggak akan pudar Sampai kita maut ya. Walaupun kita sampai maut. Iya. Wallahu a'lam. Seperti itu sudah terjawab ya oleh Ustadz. Nah, sudah ada SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih Ustadz ya. Ini dari Alwi di Kemang Kidul. Bagaimana tata cara sholat gerhana dan apa syarat serta rukunnya Pak Ustadz? Terima kasih. Sholat gerhana itu baginda Nabi Muhammad SAW kerjakan, yaitu ada sholatnya dan juga ada khutbahnya. Sholatnya bagaimana? Sholatnya 2 rakaat. Dan tiap-tiap rakaat baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan diceritakan setelah Al-Fatihah baca surat, kemudian ruku dan i'tidal sami Allahu liman hamidah, tapi nggak langsung sujud, tapi kembali baca Al-Fatihah dan surat. Jadi pada tiap-tiap rakaat ada 2 baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat, ada 2 kali 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Sehingga 2 rakaat itu ada 4 kali ruku dan 4 kali i'tidal. Seperti itu Ustaz ya. Syarat dan rukunnya? Syarat rukunnya sama dengan seperti yang sholat lain. biasa ya. Ya. Dan tentu karena sholatnya adalah sholat khusuf atau kusyuf, maka hanya boleh dilakukan sholat gerhana itu kalau ada gerhana. Iya betul. Kalau nggak ada gerhana nggak Salah pasti. ya nggak boleh. Iya, karena tidak ada gerhana. Karena sebentar lagi nih Ustaz ada gerhana matahari nih Iya. di tanggal 9. Iya, Ini iya. sudah bersiap-siap dan bertanya nih kepada Ustaz. Ada lagi nih Ustaz yang sudah masuk SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum, saya Ibu Dea di Tanah Gocap. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kita berwudu pakai air di dalam bak mandi lalu dipakai gayung, bukan pakai air langsung dari keran, itu sah atau tidak Pak Ustaz? Terima Iya. kasih. Wudunya pakai Gayung airnya dari pakai bak mandi. Iya. Jawabnya adalah pakai gayung atau nggak pakai gayung itu yang penting bahwa bagian-bagian mana yang mesti diusap harus diusap, bagian-bagian mana yang mesti dibasuh harus dibasuh. Karena pekerjaan wudhu itu ada yang sifatnya mengusap, ada yang sifatnya membasuh. Itu kita mesti paham. Jadi nggak semuanya usap, ada yang diusap, ada yang dibasuh. Itu caranya. Yang kedua, airnya musta'mal atau ghair musta'mal. Artinya air itu sudah dipakai untuk bersuci atau belum. Kalau yang boleh adalah yang air yang belum dipakai untuk bersuci. Seperti itu sudah terjawab ya. Ada lagi nih Ustaz SMS saya. Assalamualaikum, saya hamba Allah di Belaja. Mau tanya Pak Ustaz, saya itu istri kedua.
suami saya tidak adil, dia kebanyakan kepada istri pertamanya atau istri tua, dan dia cuman siang aja nih bersama saya dan itu sebentar. Saya nggak mau rumah tangga seperti ini terus-terusan. Pak Ustadz, kalau saya minta pisah sama suami saya itu dosa atau tidak? Iya. Jadi prinsip dari pernikahan yang poligami itu adalah adil. Iya, betul. Kalau nggak bisa adil, fawahidatan. Kalau nggak bisa melakukan dengan adil, maka cukup satu saja. Itu prinsip awalnya. Nah maka kalau sudah nggak adil, kenapa nggak boleh? Pertama adalah kalau nggak adil itu ya akan menyengsarakan atau akan mengurangi hak salah satu di antara siapa istrinya itu. Kemudian di hari kiamat juga nanti yang ditanggung oleh suami sangat berat. Syikkuhu ma'il, yang condong kepada salah satu istrinya, maka dia datang nanti di hari kiamat itu pundaknya miring. Syikkuhu ma'il. Jadi sebelah tubuhnya tuh miring. Kenapa? Ini ciri orang yang tidak adil waktu di dunia. Na'udzubillahi min. Tidak adil dalam bentuk hal apapun. Gitu ya Ustaz ya. Lagi dalam poligami. Ya, ini seperti apa Ustaz? Apabila dia ingin bercerai itu dosa atau tidak? Sampaikan kepada suaminya untuk berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil, istri punya hak untuk menuntut kepada pengadilan. Ya, seperti itu sudah terjawab. Ada lagi nih Ustaz, banyak sekali. Assalamualaikum Ustaz, dari Budi di Jakarta Selatan. Maaf di luar tema. Apakah cucu Nabi Hasan dan Husain mempunyai keturunan dari keduanya? Baik. Jawabnya adalah di antara cucunya Rasulullah SAW itu punya keluarga. Sebagian waktu terjadinya pembunuhan terhadap beliau berdua itu, bahkan kenapa masyarakat itu kemudian sampai melakukan ada istilah hari raya anak yatim itu kenapa? Karena awal-awalnya tadinya adalah berkaitan dengan itu istilah yang bukan istilah syar'i sebetulnya, tapi itu kaitannya karena cicitnya itu saat itu membutuhkan satu pertolongan, santunan, sedangkan cucunya Rasulullah SAW sudah wafat terbunuh. Jadi punya keturunan. Jadi punya keturunan ya Ustaz ya. Nah, seperti itu sudah terjawab. Kembali lagi kepada tema ya, sebelum melanjutkan SMS yang sudah masuk dari pemirsa nih Ustaz ya. Ibadah dalam Islam itu berat syaratnya ya Ustaz ya. Bagaimana tentang hal itu? Sebenarnya ibadah dalam Islam justru tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kita lihat orang-orang justru yang mereka mengklaim bahwa dirinya beribadah, melakukan kebaikan itu justru berat kalau nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, Islam tidak pernah memerintahkan agar orang tatkala memotong kambing untuk dalam tuntunan Islam, kalau potong hewan disegahkan, dinikmati, bukan ditanam. Bukan ditanam itu berarti membadirkan satu bagian dari binatang yang mesti bermanfaat. Itu memberatkan sebetulnya. Ya. Tatkala orang mencari kebahagiaan dengan dengan minuman-minuman keras, memberatkan bagi manusia. Kenapa? Nanti pikirannya akan rusak. Bukan kalau orang juga jatuh dalam maisir, dalam judi, memberatkan. Kenapa? Ekonominya akan hancur. Maka sesuai dengan itu Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 78 misalnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dalam agama itu satu hal yang memberatkan. Syariat Islam kalau begitu tidak akan memberatkan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Iya, tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya tersebut. Nah Ustadz, tadi kan tema kita nih, apabila misalkan kita sudah berbuat baik tapi ternyata ada amalan-amalan ibadah kita yang rusak, itu seperti apa nih Ustadz? Karena nih ada SMS dari Adi di Jakarta. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering banget ditimpa musibah, entah hal itu di kantor maupun di rumah. Bagaimana ya Ustadz menyikapinya, padahal saya sudah sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Apakah ada yang salah dari diri saya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ahli ibadah,
ya atau orang muslim yang sedang, kalau dia dapat musibah bisa jadi itu teguran. Lihat ada apa hal yang tidak beres. Orang ada bercerita, tatkala orang berbuat baik saja, berbuat tidak baik, kadang ada saja nanti menimpa pada entah pada anaknya yang sakit, orang tua yang sakit, nanti uangnya yang hilang. Nah, ini sebetulnya koreksi dari Allah Subhanahu wa taala, teguran. Untuk apa? Biar dia nggak terlalu jauh dalam berbuat yang nggak baik. Kecuali orang-orang yang memang dia tuh hatinya sudah tertutup, nggak akan mungkin lagi untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ya Allah biarkan itu. Tapi untuk orang-orang yang sudah taat, maksud juga dapat musibah, itu adalah untuk agar posisi dia, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi. Ya. Para rasul, para anbiya, para salihin, syuhada, mereka bukan orang-orang yang bermaksiat suka, tetapi orang-orang yang taat ibadahnya. Masih saja diberikan cobaan yang bertubi-tubi. Untuk apa? Untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Masya Allah, berarti Rasul pun banyak sekali cobaan, apalagi kita manusia biasa ya Ustaz ya. Iya. Semakin tinggi amal ibadah kita, semakin juga kita diuji oleh Allah. Dan bukan berarti orang yang taat ibadah berarti lepas dari cobaan atau ujian. Iya. Pasti selalu ada setiap manusia di pemirsa. Ada lagi nih Ustaz SMS dari Mbak Allah nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Teteh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Budri di wabarakatuh. Waru, Jaya Parung, Bogor. Pak Ustadz mau tanya, berzikir apa harus diucapkan dengan lisan? Apa sama pahalanya jika sedang zikir punya wudhu atau tidak? Apa boleh berzikir masih berhadas besar? Dan maaf Pak Ustadz, waktu saya masih remaja, habis sholat subuh saya tidur di masjid, saya mimpi. Apa saya harus mencuci masjid? Kata teman-teman saya harus mencuci masjid. Dan bagaimana dengan puasa saya? Sebab waktu itu bulan puasa. Seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Yang pertama tadi apa? Masalah tentang zikir, Ya, apakah zikir. harus diucapkan? Apakah mesti diucapkan apa tidak? Zikir Ya. itu ada 3 macam. Ada yang dengan lisan diucapkan, dan itu zikir baik. Sir. Terus kemudian ada yang sir dengan kalbu saja atau dengan hati saja, dan itu juga zikir. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga zikir yang dilakukan dengan jawarih, dengan kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu adalah semua zikir dan berpahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berzikir apakah harus dengan wudu apa tidak? Berzikir adalah suatu ibadah, berwudu adalah juga ibadah. Orang yang berzikir dengan berwudu dulu tentu juga lebih bagus. Kenapa? Ya setidaknya dia telah melakukan ibadah berupa bersuci dengan wudu itu. Terus kemudian tatkala orang tidur ya dalam masjid, kemudian bermimpi, mimpi basah maksudnya ini kan, ya mimpi sehingga dia bermimpi Ketika belum puasa. dan bulan puasa, pertama masjidnya apakah dicuci apa enggak? Pertama bahwa mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Kalaupun mengenai pakaian itu tidak najis. Tetapi kita diingatkan oleh apa yang disampaikan oleh Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mau berangkat ke masjid untuk sholat, dan di salah satu sarung beliau atau pakaian beliau ada bekas mani yang kering. Itu fa'afrukuhu, beliau korek. Itu menunjukkan bahwa tidak harus suci. Tidak harus dicuci. Ya, tetapi kalau memang itu menjijikkan di masjid, lebih baik juga dilap atau dibersihkan. Ya, tapi bendanya sendiri tidak najis. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya kalau memang keluarnya tidak disengaja, maka tidak apa-apa puasanya. Tetapi kalau disengaja, maka batal. Seperti itu. Sudah terjawab ya Ustaz. Ada lagi, Assalamualaikum. Maaf mau bertanya nih, bagaimana kalau sholat diimami? Bagaimana kalau sholat diimami oleh suami yang tak tahu bacaan tajwidnya, Pak Ustaz? Tak tahu bacaan tajwidnya. Yang diwajibkan tatkala orang baca Al-Quran, termasuk Al-Fatihah atau juga surat-surat di ayat Al-Quran itu, mengerti ilmunya, ini bacaan apa tidak wajib. Tetapi membacanya secara tartil sesuai dengan kaidah tajwid itu adalah wajib. Harus. Bagaimana kalau suaminya nggak memenuhi itu? Ya setidak-tidaknya Al-Fatihah jangan sampai ha dibaca ha, terus kemudian ain dibaca
dibaca kho misalnya, selama nggak tertukar-tukar itu, ya ain misalnya kurang-kurang dikit ya masih memungkinkan. Tapi terus harus ditingkatkan. Baik Ustadz, sudah saatnya nih kita di akhir segmen ini pemirsa, dan Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Perlu sekali kita dalam hidup ini yang menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita nanti akan menemui Allah dengan melalui kematian terlebih dahulu, maka amal perbuatan, ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bekalnya. Namun kebaikan atau amal ibadah tetap harus dijaga, jangan sampai rusak. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, tatkala orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala padahal dia ahli ibadah, tapi ternyata dia nggak mendapatkan pahala apapun. Hal-hal yang merusak itu untuk kali ini sebab-sebab yang merusak amal ibadah 5 yang kita uraikan. Nanti masih banyak lagi insya Allah pada episode berikutnya. Yang tadi sampaikan rusak karena kafir. Yang kedua rusak karena riya dan syirik. Yang ketiga rusak karena ya zalim. Ada yang rusak karena apa? Mendatangi peramal. Dukun, itu ya? juga bisa merusak amal ibadah kita. Nah, 5 hal itu marilah kita jauhi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik kepada kita semua insyaallah sampai kita bisa menghadapnya dengan nilai ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersih dari hal-hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanak. Inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi-Umi dari Al Musyawarah Kelapa Gading yang sudah hadir di studio untuk mewarnai di studio kami. Dan bagi Anda yang ingin majelis ta'limnya hadir seperti Al Musyawarah Kelapa Gading, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Nah pemirsa, semoga cara kami dapat menginspirasi Anda untuk menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus istiqomah dalam taat kepada Allah dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Mutia Rifa, Ustadz Imam Musli beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.